Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Yulianto Rahmawati, CGP dari Angkatan 7 SMA 10 Bandung. Untuk kegiatan hari ini kita akan membuat suatu aksi nyata yang berhubungan dengan modul 2.3 tentang pemimpinan pembelajaran dengan coaching supervisi. Nah, di sini saya tidak sendiri tetapi dibantu dan ditemani oleh salah satu guru hebat di SMA Negeri 10 Bandung, yaitu Ibu Yoni. Mangga Bu Yoni, silahkan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Paviani. Saya pengajar atau guru sosiologi di kelas 10 SMA 10 Bandung yang akan menjadi teman Bu Anto saat ini. Oke ya, ini adalah salah satu guru sosiologi di SMA Negeri 10 Bandung. Nah, Bu Yoni, sebelum nanti kita akan melakukan supervisi kelas, sebelumnya kita masuk ke kegiatan pra-observasi. Nah, di pra-observasi ini yang ingin saya tanyakan adalah tujuan salah satunya dilakukan kegiatan ini untuk menggali informasi, kemudian apakah ada kesulitan nanti yang dihadapi sebelum nanti supervisi, sehingga nanti pada saat supervisi pembelajaran ini Bu Yoni bisa lebih optimal lagi dalam mengembangkan pembelajaran untuk memberikan layanan kepada murid ya. Nah, di observasi ini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yoni adalah tujuan pembelajaran yang ingin nanti dilakukan di kelas itu untuk materinya apa sih sebetulnya? Tujuan pembelajarannya adalah si peserta didik atau siswa ini mampu untuk menjelaskan unsur-unsur dan tahapan-tahapan kepribadian serta menyelesaikan masalah yang timbul dari kurangnya sosialisasi atau sosialisasi tidak sempurna gitu karena proses kepribadian tadi. Oke, jadi di tujuan pembelajaran ini jelas ya orientasinya kepada siswa dengan tadi sosialisasi ya, sosialisasi ketidaksempurnaan. Nah, di dalam nanti pada saat KBM terutama di RPP-nya ya atau modul ajar ini, Bu Yoni menerapkan pengembangannya dalam skop apa nih? Pengembangan di pembelajaran ini. Oke, pertama sih dari gaya belajar ya Bu Anto ya, karena banyaknya gaya belajar, jadi saya ingin mengembangkan di gaya belajar anak gitu, dengan mencoba memfasilitasi gitu. Masuknya ke yang diferensiasi gaya belajar. Gitu. Oke, berarti lebih pengembangan diferensiasi gaya belajarnya. Nah, ada nggak sih hambatan yang Bu Yoni hadapi pada saat ingin mengimplementasikan tadi diferensiasi gaya belajar di kelas dengan materi yang akan Ibu gunakan di supervisi nanti? Betul. Pertama, anak-anak itu kan ada salah satu gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Betul. Untuk gaya belajar kinestetik itu kan anak-anak memang dia senang bergerak, walaupun movingnya kecil-kecil atau yang soft-soft, tapi kadang buat saya yang memang kebiasaan kalau ngajar itu banyak ceramahnya ya dulu. Diharapkan dengan seperti itu bisa tadi diferensiasinya bisa tercapai gitu ya. Nah, siapa aja mungkin nanti Bu Yoni dapat lakukan kolaborasi dalam membantu kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Kalau untuk kolaborasi yang pasti semua saya dan anak-anak juga, tapi tidak bisa cuma berdua nih Bu Anto ya, otomatis saya ini perlu bantuan karena orang mungkin nggak ada, jadi pakai suatu aplikasi tentang timer. Karena sebenarnya kalau untuk yang kinestetik ini salah satu satpamnya itu adalah timer gitu. Jadi biar mereka ada waktu berhentinya itu dilihat dari timernya. Paling itu akan coba pakai timer yang nempel di laptop, di tayangan melalui infocus. Oke. Kemudian setelah melakukan tadi ya di RPP atau modul ajar juga sudah dibuatkan seperti itu, ada lagi nggak kira-kira yang bisa Bu Yoni? Oke. Terima kasih nih Bu Yoni untuk pra-observasinya. Mudah-mudahan di kegiatan pada saat nanti pembelajaran supervisinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira mau kapan nih untuk yang supervisi akan ditargetkan nih? Coba kira-kira di hari Kamis aja kali ya. Di hari Kamis tanggal berapa coba? Kita lihat di jadwal. Kamis depan. Iya, ini ya Bu Anto ya. Oke, sama ya. Oke, di hari Kamis kita akan berjumpa lagi, kita melihat apa yang sudah tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi di pembelajaran dan memang bisa goalnya dapat ya Bu Yoni ya. Tujuannya tercapai. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri untuk kegiatan observasi kali ini dengan ucapan alhamdulillah bersama. Sikap berdoa dalam hati
Junaifa, Aulia, Bella tentang kepribadian. Baik. Kalian sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 gimana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke. Hari ini kita masih tetap berkelompok. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran itu kita mau ngapain sih? Tujuan pertama pelajaran sosiologi hari ini adalah apa? Siswa. Siapa siswa kalian? Kalian itu mampu menjelaskan pengertian dari kepribadian, unsur-unsur apa aja yang ada dalam kepribadian, tentu saja tahapan-tahapan perkembangan dari kepribadian. Selain itu, kalian harus bisa apa juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari apa? Dari kepribadian yang ada. Si kepribadiannya ini menyimpang gara-gara sub kebudayaan menyimpang. Sampai sini paham ya? Oke, ada yang mau menjelaskan dari materi yang sudah ibu kirimkan kemarin tentang ini? Oke, silahkan Neng Nabil. Perkenalkan, nama saya Nabila Khaira dari kelompok 6. Sebelum mohon maaf salah saya agak beda. Oke, di sini saya mau ngejelasin tentang apa sih itu kepribadian. Nah, kepribadian itu ciri-ciri watak seseorang yang konsisten dari dia lahir sampai dia besar. Nah, ini tuh jadiin identitas buat bagi seorang individu. Terus ciri-ciri yang konsisten ini itu jadi ngebedain satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, terus tahap-tahap kepribadian juga ada 4. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparatory stage. Ini itu kayak awal sosialisasi bagi manusia. Jadi dari dia lahir itu awal banget. Nah, terus yang kedua itu ada tahap meniru atau play stage. Ini tuh dia mulai seorang anak mulai meniru dengan benar, dengan meniru secara sempurna. Jadi kayak dia niruin ibunya, misalnya ibunya lagi bercanda, dia niruin misalnya gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada tahap siap bertindak atau game stage. Ini itu udah enggak lagi peniruan. Jadi peniruan dari seorang anak itu mulai berkurang. Terus digantinya itu sama dia bisa ngambil peran sendiri dalam dia kayak main, dia juga ada buat main sama temen-temennya. Nah, dan dia itu ngerjainnya itu secara sadar, kayak anak-anak yang udah bisa main ular tangga sendiri, bisa main Lego sendiri. Nah, itu tahap siap bertindak atau game stage. Terus yang terakhir itu ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalized adult. Nah, ini itu dia tahap manusia yang udah bisa dibilang manusia dewasa, udah dewasa. Nah, di tahap ini juga manusia itu udah menjadi warga masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Tepuk tangan. Makin undang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya dan anak lelaki satu-satunya Malik Sundang. Untuk menghidupi keluarganya, Mande Rubaya bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malik beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ngapain aja tugasnya? Pertama, tim penilai itu akan menilai setiap kelompok yang didatangi. Menilai apa? Yang pertama, kemampuan mempresentasikan. Yang kedua, ini nih, posternya. Karena setelah kalian mendengarkan, kalian juga pengen baca. Apa yang ditempel di sini? Yang ditempel di sini adalah pop yang sudah ibu berikan di sini. 15 menit untuk membuat poster di sini. Boleh pakai pensil warna, krayon, atau misalkan spidol dan kawan-kawan. Silakan ke kreativitas kalian ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup? Kalau cukup ibu bagikan dulu. Di sini ada paket ya. Di sini juga ada lembar penilaian. Nanti tim penilai boleh di situ. 15 menit. Berarti sekarang pukul 10.49 sampai 11.05 ya. Sampai 11.05 selamat mengerti.
karena dia sudah menemukan apa sih namanya teh identitas ya, jadi supaya dia mana ya dia nggak mau ngakuin ibunya, jadi nggak tahu kabarnya ya, kalau udah menemukan yang dia inginkan sudah berusaha Gini aja ya tuh Bapak. Anissa. Yang ini jangan lupa dicatat ya. Pakai 1, pakai 2 di mana? Pakai 2. Pakai 1, pakai 2, kelompok 3 mana? Pakai 1. Kamu jadi apa bos? Jadi yes, pakai 1, pakai 2. Pakai 2, pakai 1 di mana? Dari saudagar kaya. Nah, jadi si Malin Kundang tuh nggak mau kalau ketahuan dari keluarga yang terus yatim juga kan. Jadi akhirnya tuh kayak waktu ketemu ibunya dia tuh muncul kakak gitu. Ya, jadi dia tuh nggak mau sakit hatinya, sakit hatinya seorang ibu ke anaknya karena anaknya nggak ibunya dan rasa malu. Jadi ibunya itu kayak sedih berlebihan sampai pengen anaknya buat jadi bangga. Aku jadi sedih. Yang kami lakukan adalah jadi seharusnya si Malin Kundang itu tuh ngaku aja gitu dia itu punya ibu, walaupun ibunya miskin atau ibunya itu memang kurang mampu, dia harusnya mengakui kalau dia ibunya. Soalnya kenapa? Ibu itu adalah yang ngurus dia. Lalu kalau misalkan dia ceritakan nih ke orang banyak kalau dia ibunya miskin, orang kaya, pasti reaksinya akan terapresiasi kan? Masyarakat itu mengapresiasi bahwa perjuangan dia hebat banget sih dan dia jadi kaya. Dari kita ngurus kita dari bayi sampai segede ini terus malah lupa sama ibunya sendiri, gimana coba. Jadilah janganlah jadi anak durhaka, tetap hargai diri. Karena ini juga apalagi yang kalau misalkan kayak Malin Kundang ibunya tuh single parent berjuang sendirian sampai nggak kerja ini.
mengakui dia dulu adalah keluarga miskin. Jadi karena si Malin Kundang itu kan Malin. Oh ya, Malin. Nah, Malin tuh malu gitu ya ngakuin sama istrinya tuh buat si ibunya sama latar belakang dulunya tuh dia tuh keluarga miskin. Nah, makanya faktor dampak dari kesalnya itu dia tuh punya trauma sama ibunya. Jadi dia tuh kayak malu aku mah gak mau ngakuin ibu yang miskin, apalagi bajunya cuma cantik. Oke, silakan kumpulkan yang materinya. Oke, terima kasih. Terima kasihnya. Kita sudah selesai juga pemaparan masalahnya. Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan dan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, silakan yang Najwa. Soalnya di sini kita diajarkan untuk kerjasama juga, terus berdiskusi dengan waktu yang singkat, terus mencari masalahnya gimana. Jadi di pembelajaran kali ini kita bisa diajarkan berpikir kritis, kreatif juga karena membuat ini, terus inovatif, dan juga kita itu diajarkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, sip, mantap, tepuk tangan. Penilaian kalian nanti akan dititipkan ke KM ya. Nanti silakan kalian kerjakan di luar jam pelajaran. Lalu untuk pertemuan minggu depan, kita kan tadi sudah membahas pengertian kepribadian, sudah membahas juga unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian atau unsur-unsur dalam kepribadian itu apa aja. Lalu tahapan perkembangan kepribadian. Minggu depan kita akan membahas siapa saja atau apa saja yang mendorong kepribadian seseorang. Karena kepribadian atau personality itu dinamis. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan disiapkan terlebih dahulu. Selesai, sikap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika yang salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianto Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 10 Bandung. Pada kegiatan ini adalah akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah minggu lalu ya Bu Yani ya, kita melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, saya tidak sendiri tapi didampingi oleh rekan saya yaitu Bu Yoni dari guru sosiologi. Bangga Bu Yoni, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoni, saya guru sosiologi dari SMA Negeri 10 Bandung. Terima kasih. Nah, hari ini pun didampingi dengan pengajar praktik yaitu Bu Lilis. Mangga Bu Lilis, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sarawati, saya guru pengajar praktik di angkatan ke-7. Terima kasih. Untuk kegiatan pasca observasi ini setelah minggu lalu kita mengamati proses pembelajaran dimulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Yoni sudah sampaikan ya. Kira-kira perasaan apa yang dirasakan Bu Yoni pada saat setelah observasi kemarin? Pertama karena baru mencoba tustra itu ya Bu Anto ya, jadi rame, berisik, ribut. Nah itu yang tidak bisa saya kontrol. Tapi memang yang namanya window shopping, tes-tes ya memang seperti itu. Tapi setelah itu melihat anak-anak aktif, senang dengan kegiatan belajarnya, dari refleksinya mereka, jadi wah bisa nih dicoba untuk di kelas lain seperti itu. Oke. Jadi dari tujuan pembelajaran itu goalnya juga sudah hampir ya, tercapai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Nah kemudian apa yang bisa Bu Yoni sampaikan tentang refleksi dari kegiatan kemarin pengamatan pada saat proses pembelajaran, kira-kira ada nggak sih kelebihan tuh dari goal yang sudah ingin tercapai, kemudian ada nggak sih kekurangan yang ingin diperbaiki di pembelajaran nanti gitu? Pertama kelebihannya
karena kan tujuannya tuh anak-anak lebih berpikir kritis ya Bu. Dengan TSTS window shopping ini nyampe, karena mereka mencari ke setiap toko lah, bisa dibilang punya teman-temannya gimana, kelebihannya di situ. Untuk kekurangannya kemarin waktu, jadi anak-anak mengerjakan evaluasinya terpaksa di PR kan. Jadi saya ngasih link Google Form aja, mereka mengerjakannya di luar pelajaran. Seperti itu. Sama ada yang kelupaan Bu Anto. Iya. Penggunaan bintang tanda seru. Bintang tanda serunya ketinggalan ya. Iya, karena hektik, anak-anak rame keliling-keliling gitu, akhirnya lupa. Pas saya ke meja tiba-tiba, lah ini tertinggal bintang tanda serunya, tidak sempat diberikan kepada Karena anak-anak. itu bentuk salah satu apresiasi Betul, ya, bentuk salah satu proses apresiasi. pembelajaran diferensiasi. Jadi diferensi yang lebih dibahasnya Gaya yang Bu Yoni belajar. paketnya di gaya belajar ya, untuk Betul. anak-anak yang kinestetik ya lebihnya ya. Oke, kemudian bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yoni rencanakan dan sudah tercapai? Apakah sudah secara garis besarnya tercapai semua, atau memang ada hal tertentu yang masih perlu diperbaiki di tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yoni terapkan? Untuk tujuannya sih sepertinya tidak ada ya Bu Anto. Mungkin nanti akan mencoba lagi di diferensiasi yang lain. Setelah kemarin mencoba di gaya belajar, mungkin next time akan di diferensiasi konten atau diferensiasi penugasan lainnya gitu. Berarti next time ya, Iya. dari pembelajaran samanya. Oke Bu Yoni, terima kasih banyak untuk kesediaannya ya. Kita setelah kemarin mengamati kegiatan pembelajaran, jadi lebih ke rencana tindak lanjut nanti apa yang akan Ibu Yoni lakukan? Saya baru ngeh juga ya ternyata, oh ternyata selama ini saya masih kurang nih informasi, atau misalkan apa ya, kira-kira saya tuh ngajarnya flat banget gitu, kemarin gaya belajar, gaya ngajarnya. Akhirnya saya coba untuk yang mencoba mencari-cari seminar atau pelatihan-pelatihan gratis. Semuanya Bu Anto bilang iya ada itu PMM, kata Bu Yoni boleh aja lihat di situ. Nanti selalu saya akan coba ke platform Merdeka Mengajar ya, akan mencoba di situ, karena alhamdulillah udah join juga sebetulnya, tapi nggak pernah diapa-apain gitu, hanya join aja, nggak pernah diapa-apain. Ya, jadi belum sempat dilakukan ya. Betul, mencoba di situ ada konten apa aja, macam-macam ya, termasuk juga sebetulnya bisa Bu Yuni ini sering banget nih Bu sebetulnya untuk bukti karya itu sebetulnya juga sudah dilakukan gitu. Jadi sebetulnya karena belum diupload dan melihat ya sekedar kemarin mengaktifkan Aktifin aja gitu. aktivasi email ya, email aktif akun aja. belajar, baru itu aja sih sebetulnya. Mungkin itu ya Bu Yoni. Iya, baru sampai situ. Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita akhiri dengan kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.